Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tryout ke-8 kompetensi pedagogik. Soal nomor 11, langsung ke pertanyaan. Adapun salah satu tahapan tindakan yang tepat dilakukan adalah titik-titik. Berdasarkan pengamatan di SD Negeri Maju Jaya kelas 5 dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, ditemukan bahwa kemampuan siswa dalam aspek berbicara masih kurang. Untuk membantu menyelesaikan permasalahan guru tersebut, perlu dilakukan penelitian tindakan kelas. Tindakan dipilih adalah penggunaan metode bermain peran. Kata kuncinya adalah metode bermain peran. Pertama, kita eliminasi yang A. Guru meminta siswa untuk membaca pemahaman sebuah teks. Lalu eliminasi yang B, guru meminta siswa untuk menandai unsur teks yang akan diperagakan. Lalu eliminasi yang D, guru meminta siswa untuk saling memberikan masukan atas hasil pembacaan mereka pada teks yang akan diperagakan. Lalu eliminasi yang E, guru meminta siswa untuk menilai teks yang akan diperagakan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, guru meminta siswa untuk memainkan peran sesuai dengan kesepakatan. Soal nomor 13, dalam RPP yang disusun oleh guru terdapat indikator pencapaian kompetensi, membedakan gaya dorong dan gaya tarik suatu benda. Kegiatan inti pembelajaran yang dilakukan oleh guru agar peserta didik dapat mencapai kompetensi tersebut adalah titik-titik. Kata kuncinya adalah membedakan. Lalu dilakukan oleh guru. Pertama kita eliminasi yang A, memberi penugasan untuk mengamati macam-macam gaya. Lalu eliminasi yang C, melakukan tanya jawab tentang gaya. Lalu eliminasi yang D, mengamati video pembelajaran tentang gaya. Jawaban yang tepat adalah yang B, melakukan demonstrasi tentang gaya. Soal nomor 14, seorang guru di kelas 1 menggunakan media pembelajaran berupa slide PowerPoint yang diproyeksikan menggunakan proyektor. Teks yang digunakan dalam media tersebut dominan berbentuk tulisan dengan sedikit ilustrasi. Bagaimana menurut pendapat Anda tentang media pembelajaran yang digunakan guru tersebut? Pertama kita eliminasi yang A, media pembelajaran yang digunakan akan membantu peserta didik untuk memahami materi pembelajaran yang abstrak. Lalu eliminasi yang B, media pembelajaran yang digunakan efektif untuk menyampaikan pesan berbentuk materi pembelajaran kepada peserta didik. Lalu eliminasi yang C, media pembelajaran yang digunakan akan untuk peserta didik karena tidak mengandung bahan yang berbahaya. Lalu eliminasi yang D, media pembelajaran yang digunakan seharusnya lebih banyak ilustrasi gambar karena peserta didik masih berpikir konkret. Jawaban yang tepat yang E, media pembelajaran yang digunakan sebaiknya mengandung teks berbentuk tulisan dan gambar dengan proporsi seimbang. Soal nomor 15, guru kelas 4 menuliskan indikator pembelajaran menunjukkan sikap jujur. Guru akan mengukur reaksi perilaku siswa ketika siswa menanggapi contoh perilaku tidak jujur, bertindak curang dengan mencontek. Siswa diminta untuk menunjukkan reaksinya. Bagaimana tindakan saat mengakui kesalahan? Guru harus mampu menyusun contoh penilaian karakter tindakan jujur terhadap mengakui kesalahan, indikator perilaku dan kategori capaian perkembangannya. Alat penilaian yang sesuai adalah titik-titik. Pertama eliminasi yang D, portofolio hasil kegiatan. Lalu eliminasi yang E, tes tentang sikap jujur. Lalu eliminasi yang A, pengamatan perilaku. Eliminasi yang B, wawancara dengan siswa tentang perilaku jujur. Jawaban yang paling tepat adalah yang C, lembar observasi. Soal nomor 16, Pak Imron adalah guru kelas 5 SD. Beliau akan menyusun RPP dengan KD, meringkas teks penjelasan eksplanasi dari media cetak atau elektronik. Hal pertama yang dilakukan adalah mengembangkan indikator. Salah satu rumusan indikator pencapaian kompetensi yang tepat untuk KD tersebut adalah titik-titik. Pertama, eliminasi yang A, membedakan informasi teks eksplanasi dari media cetak dan elektronik. Lalu eliminasi yang D, mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi dari media cetak. Lalu eliminasi yang E, mengamati teks eksplanasi dari media cetak. Jawaban yang paling tepat adalah yang B, menyampaikan pokok-pokok informasi secara tertulis. Soal nomor 17, Pak Ardi, guru kelas 5, sedang merancang penilaian untuk mengukur dan menilai kemampuan siswa dalam menyajikan informasi dari teks laporan buku tentang ekosistem. Aspek-aspek yang perlu dinilai oleh Pak Ardi adalah titik-titik. Kita eliminasi yang B, kesesuaian ekspresi, pelafalan, kelancaran, ketepatan penggunaan kalimat efektif. Lalu eliminasi yang C, kelancaran, pelafalan, konten laporan, ekspresi. Lalu eliminasi yang E, konten laporan, kemandirian, kesesuaian ekspresi, dan keberanian. Lalu eliminasi yang D, penampilan, volume suara, konten laporan, dan pelafalan.
Jawaban yang tepat adalah yang A. Keberanian, pelafalan, kesesuaian laporan dengan konten buku. Soal nomor 18, langsung ke pertanyaan. Alat evaluasi yang dapat digunakan Pak Karmin untuk mengukur kemampuan keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didiknya adalah tes titik-titik. Soal nomor 18, Pak Karmin berencana mengerjakan KD 3.6 kelas 5 di SD berikut. Menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat bunyi dengan benar. Pertama kita eliminasi yang A, tertulis menyebutkan bagian-bagian telinga dan fungsinya. Lalu eliminasi yang B, praktek demonstrasi menirukan demonstrasi yang dilakukan Pak Karmin di depan kelas. Lalu eliminasi yang D, lisan tentang bagian-bagian manusia dan namanya. Jawaban yang tepat adalah yang C, tes uraian tentang bagaimana suara gema dan gaung dapat terjadi. Soal nomor 19, Bu Mira telah melakukan penilaian harian untuk materi teks puisi. Dari 30 siswa yang mengikuti penilaian, ada 12 siswa yang memiliki nilai 80-90, 6 siswa memiliki nilai 75-79, KKM nilai Bahasa Indonesia di semester itu adalah 75. Dari jumlah siswa yang belum tuntas, ada 2 siswa yang lemah di 2 KD tertentu, sedangkan siswa lain lemah di seluruh KD. Dengan demikian, Bu Mira akan memberikan remedial dengan cara titik-titik. Pertama, eliminasi yang A, 12 siswa tersebut diberi pembelajaran ulang dengan menggunakan metode dengan media baru. Nah, ini kurang tepat karena masih kurang dari 50%. Lalu eliminasi yang C, 10 siswa diberi proyek dengan topik 2 KD dan 2 siswa diberi pembelajaran ulang. Lalu eliminasi yang D, 12 siswa tersebut mengerjakan ulang soal penilaian agar hasil lebih baik. Jawaban yang tepat adalah yang E, 10 siswa mengerjakan tugas tertentu dan 2 siswa mengerjakan tugas dengan topik 2 KD yang belum tuntas. Soal nomor 20, ketika ada siswa yang tidak puas dan mempertanyakan nilai hasil tes yang diberikan oleh guru, bentuk layanan pada siswa yang tepat adalah titik-titik. Pilihan A mungkin betul mengklarifikasi jawaban yang benar di depan kelas sehingga semua siswa paham. Pilihan B juga mungkin betul, mencocokkan kembali hasil koreksi dengan kunci jawaban dan rubrik penilaian. Pilihan C kurang tepat apabila ada siswa yang protes di berikutnya ditolak karena soal sudah dibahas di kelas. Pilihan E juga kurang tepat, meminta siswa belajar lebih tekun lagi untuk menghadapi tes lain. Jawaban yang paling tepat adalah yang B, mencocokkan kembali hasil koreksi dengan kunci jawaban dan rubrik penilaian. Itu saja soal-soal yang bisa dibahas, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.